Oke, selamat pagi semuanya. Jadi di sini kita akan bahas dua hal yang paling sering ditanyakan oleh user Indo Primer Sekuritas. Jadi kayak seminggu ke belakang semenjak saya pakai semenjak saya live trading banyak banget yang nanya, Pak Frans ini caranya gimana? Pak Frans ini caranya gimana? Saya nggak tahu apa sekuritasnya nggak ngasih tahu atau gimana. Jadi dua hal itu adalah gimana cara kita buat trading apa ya? Trading setup sendiri. Jadi setiap kita baru buka Indo Primer, misalkan kita buka aplikasi Indo Primer, itu langsung otomatis muncul kayak gini. Sesuai setup kita, maunya apa aja. Misalkan saya cuma mau dan detail order book sama broker summary. Tambahannya ada running trade misalkan, ada running trade gini. Jadi setiap kali nanti buka, saya mau tampilannya kayak gini terus. Itu caranya gimana? Nah, caranya gimana? Nah, sekarang di sini saya ngajarin nih caranya. Jadi misalkan biasanya tampilan awal, nah, saya ini workspace dulu. Nah, biasanya tampilan awal user Indo Primer yang baru login. Sebentar. Ini kenapa kepotong? Oh, jadi tampilan awal user Indo Primer yang baru login biasanya penuh dengan jendela-jendela yang mungkin kita nggak tahu fungsinya buat apa. Bisa penuh sama order book semua kayak gini, atau bisa penuh sama intinya penuh sama jendela-jendela yang kita nggak tahu, sama jendela-jendela yang kita nggak tahu. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan, kita harus bersihin dulu semua jendelanya yang nggak kita perlu. Caranya adalah dengan new workspace. Jadi ke setting lalu new workspace. Jadi dia hilang semua. Nah, setelah hilang semua baru kita setup kita mau apa aja. Misalkan saya mau ada order book. Order booknya mau ada berapa? Misalkan mau ada 4. Tinggal klik 4 kali. 1, 2, 3, 4. Terus tinggal kita position yang kita mau taruh di mana. Misalkan mau taruh di sini 1, lalu di sini 2, lalu di sini 3. Oke, nah lalu di sini 4. Oke. Nah, selanjutnya order book udah. Selanjutnya mau apa lagi? Misalkan Pak, atau order booknya 2 aja deh. Order booknya 2, kita set di sini sama di sini, sama di sini. Nah, Pak, saya mau nambahin intraday chart. Oke, saya mau nambahin intraday chart. Tinggal buka chart, di close dulu. Yang nggak perlu di close, misalkan kalau saya biasanya saya nggak pakai indikator-indikator MACD-nya, saya langsung ganti ke misalkan per 1 menit. Per 1 menit sahamnya kita ganti yang volatile deh, misalkan Excel. Nah, ini cukup volatile kemarin. Misalkan Excel. Misalkan saya cuma butuh chartnya doang, Pak. Chart intraday yang ada volume. Dah. Gini ya. Oke, kita atur aja. Oke, misalkan Pak, saya mau agak besar ya, tinggal kesiniin. Oke, misalkan kayak gini. Sip. Udah ya, pas. Oke. Nah, chart. Apalagi setelah chart, Pak? Misalkan, Pak, saya mau isi sama broker summary. Tinggal tambahin broker summary di F5. Tata, misalkan saya mau di sini broker summary. Oke. Habis broker summary, misalkan selanjutnya adalah dan detail. Klik dan detail. Dan detail itu apa? Dan detail itu running trade cuma buat satu saham. Jadi misalkan kita klik dan detailnya Excel. Nah, kita klik dan detailnya Excel. Nah, di sini akan muncul semua transaksi saham Excel hari tersebut. Jadi Excel, ini misalkan Smart Friend, misalkan.
Nah, misalkan kita set friend net. Nah, udah seperti ini misalkan. Misalkan settingnya udah Pak, udah seperti ini. Nah, biasanya kalau saya optimalisasi lagi. Ini kan atasnya masih ada judulnya nih, activity summary, order book, charting Excel tick 1 menit, view dan detail. Biasanya saya bersihin. Caranya gimana? Ke setting, lalu captionnya di unchecklist. Nanti hilang semua. Kayak judul-judulnya itu, judul-judul atasnya. Jadi bersih dan jendelanya jadi bisa kepake lebih banyak. Nah, jendelanya jadi bisa kepake lebih banyak. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Supaya nanti waktu kita buka Indo Premier lagi tampilannya seperti ini. Bapak Ibu tinggal ke setting, lalu save as workspace, terus kasih nama. Misalkan misalkan nama saya sendiri, Franz iPod 1. Tinggal save. Oke, save. Udah. Kalau udah, nanti kalau kita login lagi, kita close Windows, terus kita login lagi. Nah, waktu kita login lagi, nanti jendelanya otomatis kebuka ini yang tadi kita setting semua. Jadi kita nggak usah atur-atur lagi. Ini order book di sini, nggak usah. Jadi otomatis udah kebuka sesuai apa yang kita mau. Nah, lebih seperti itu. Nah, sekarang itu pertanyaan pertama, gimana cara setup tampilan iPodnya. Nah, yang kedua adalah gimana caranya baca order book. Bukan order book. Caranya baca dan detail. Ini banyak banget yang nanya. Di grup udah berkali-kali dikasih tahu, tapi mungkin mereka baru lihat video saya yang mana, ngelihat ada dan detail, cara bacanya gimana, males nyari, akhirnya nanya lagi di grup. Jadi pertanyaan yang sama selalu diulang-ulang. Jadi in case ada yang nanya lagi, saya kasih aja video ini. Nah, jadi pertanyaan kedua adalah gimana cara baca dan detail. Jadi dan detail ini bagi yang nggak tahu, dan detail ini adalah running thread, tapi khusus satu saham. Ini misalkan saya mau saham Smart Friend deh, yang lagi rame. Nanti kita bahas juga di video ya, Smart Friend. Tanggal 14 Smart Friend. Ini nunggu loading, memang agak berat datanya kalau transaksinya rame. Tunggu aja. Nah, udah muncul. Oke. Udah muncul, kita agak ke bawah dulu yang masih banyak. Nah, di sini kita bisa lihat dua perbedaan. Jadi saya screenshot biar lebih enak kita lihatnya. Oke, hop. Nah, ini kan lebih enak lihatnya. Oke, nah di sini ini kalau Bapak lihat ada kolom, nanti saya jelasin dulu kolomnya biar Bapak Ibu ngerti ya. Time itu waktu, ya gampang lah, waktu terjadinya transaksi, jadi bukan waktu order. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu order bid jam 10 tapi kenanya jam 11, maka kecatatnya dan detailnya adalah jam 11. Kecatatnya jam 11. Lalu stok itu friendnya, BRD ini board atau marketnya market reguler, harga 117, kuantitas dalam lot 100, ada 45, ada 2000, ada 1500 dan seterusnya. BT ini buyernya itu investor mana, domestik atau foreign. Kalau D itu domestik, kalau F itu foreign. Jadi BT ini menunjukkan buyernya itu siapa. Nah, BC ini broker buyernya siapa, broker kategorinya. Siapa? Ada PD, berarti di broker PD, lalu ada broker NI, ada broker KS, itu
yang masang bid. Sorry, para pembeli, bukan yang masang bid, tapi para pembeli. BC para pembeli. Sementara SC ini sellernya, broker yang jualannya DR, di mana DR-nya ini F atau DR-nya ini asing. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kok ada yang abu-abu, ada yang biasa, hitam biasa. Jadi ada yang di highlight abu-abu, ada yang di hitam biasa. Artinya apa? Nah, artinya apa? Kalau misalkan, jadi transaksi itu kan terjadi kalau ada dua peristiwa. Satu kalau ada yang hajar kanan, satu kalau ada yang hajar kiri. Hajar kanan, hajar kiri itu apa? Hajar kanan itu, sebentar. Saya kasih contoh saham yang liquid, Gia misalkan. Kita back to basic dulu. Mungkin ada yang nggak tahu hajar kanan itu apa, hajar kiri itu apa. Nah, hajar kanan itu bagi Pak. Jadi kalau kita semua masang, misalkan saya pasang bid 250, Bapak A pasang bid 252, nggak akan terjadi transaksi apa-apa. Harganya nggak akan bergerak sampai ada pihak yang mau makan kanan atau beli di over, atau sampai ada pihak yang mau jual kiri atau jual di bid. Jadi makan kanan itu kondisi ketika ada orang yang mau beli di over, itu makan kanan yang menyebabkan harganya naik. Jadi beli di 252. Beli di 252, jadi nggak ngikut ngantri. Sementara makan kiri atau jual kiri itu biasanya kondisi ketika ada orang yang udah punya barang, dia mau jual langsung di 250 atau jual di harga bid. Nah, itu sekedar ini aja, sekedar sharing awal aja. Oke. Nah, sekarang apa artinya ada warna yang di highlight abu-abu sama enggak? Nah, kalau bayarnya di highlight abu-abu, nah ini kalau bayarnya di highlight abu-abu ini, itu artinya ada yang hajar kiri. Jadi kalau dalam contoh kasus friend ini jam 10.12 detik ini broker DR foreign itu jualan hajar kiri, jualan di bid. Di mana orang-orang yang pasang di bid ini ada KK, ada PD, ada CC, ada GR, ada PD, ada KS, ada NI, ada PD. Oke. Nah, sementara kalau misalkan yang di highlightnya kolom seller, ini kan yang di highlight kolom buyer, artinya dihajar kiri. Nah, kalau yang di highlightnya kolom sellernya XC, AZ, PD, ECPC, NI, NIYB dan seterusnya, itu artinya dihajar kanan. Jadi cara bacanya berarti kalau yang di highlightnya seller, artinya broker KK, broker PD itu makan kanan barang over yang lagi dipasang sama XC, AZ, PD, PC, NI, NIYB, PD, CC dan seterusnya. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, Pak Frans kok harganya sama 117 sama 117? Ini cara bacanya gimana? Nah, kan kalau misalkan ini saya kasih contohnya order booknya Garuda ya, atau saya kasih Fratpen ya. Nah, kenapa bisa sama? Misalkan kenapa tadi harga ininya bisa sama 117 sama 117? Nah, kan kalau overnya udah habis kan pindah ke bid. Jadi dalam kasus ini cara bacanya adalah pada saat itu jam 9.5943 itu ada yang makan kanan, overnya Smart Friend sampai overnya habis, sampai overnya pindah ke bid. Makanya kenapa kakaknya ini pindah ke dijual kiri sama PDI PNI. Karena dia beli berapa ribu lot ini, dia beli misalkan anggaplah 3.000 lot, tapi over yang tersedia cuma misalkan 2.000, makanya sisanya jadi bid. Itulah kenapa harganya sama, dan ini jadi 118 kan. Berarti dia kondisi di sini ini bidnya pindah ke 117. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin harus sambil lihat market jalan baru ngerti.
Jadi gimana harga saham bergerak, gimana order book bisa terbentuk, itu semua Bapak Ibu harus pelajari supaya Bapak Ibu ngerti market. Oke? Nah, mungkin dari saya itu dua hal yang paling banyak ditanyakan oleh user Indo Primer pasca saya mengadakan live trading. Jadi apalagi ya? Yang ditanyain itu sih. Ini ada fitur baru notasi khusus, cuma saya juga belum lihat sih, belum lihat. Nanti deh saya coba lihat dulu apalagi yang bisa ini yang bisa sering ditanyakan orang. Udah sih paling itu doang ya. Oh, sama ini satu lagi, menu broker summary. Jadi di menu broker summary kita juga bisa ganti broker summary asingnya, broker summary berdasarkan asing atau domestik. Jadi ini tinggal kita ganti pihaknya mau all atau foreign atau domestik aja. Kalau foreign ya tinggal kita ganti foreign. Artinya kita pasang broker summary semua broker foreign. Semoga kelihatan. Jadi Bapak Ibu bisa cek sendiri, misalkan saham ini asingnya jualan atau beli ya. Nah, Bapak Ibu tinggal cek sendiri, tinggal buka sendiri data broker summary-nya. Oh, kalau di sini asingnya foreign net value-nya 5,4 billion, artinya asingnya net buy di saham Telkom sebanyak 5,4 miliar. Jadi cara lihatnya seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu coba mau jadi komentator, saham Telkom naik karena asing masuk, ya Bapak Ibu tinggal lihat aja saham Telkom naik 0,7%, kebetulan asingnya masuk, ya tinggal bilang saham Telkom naik karena asingnya masuk. Kalau asingnya keluar, sahamnya turun, ya tinggal bahas, saham Telkom turun karena asingnya turun, seperti itu. Jadi bisa dianalisa sendiri lah. Jadi Bapak Ibu bisa analisa sendiri, bisa analisa mandiri. Oke, mungkin dari saya itu, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu tutorial iPod lanjutan ini. Buat yang Mirai, lalu apalagi Philip, Mansek, itu saya belum sempat untuk riset, belum sempat untuk nyobain aplikasinya, karena saya pakai Mirai, saya pakai Philip pun cuma buat sekedar transaksi aja. Jadi enggak ngotak-ngatik fiturnya yang macam-macam. Jadi nggak bisa asal dibuat buka online tradingnya terus ngomong ini nggak bisa, karena saya harus ngerti dulu ini buat apa baru saya bisa sharing. Oke, mungkin dari saya itu nanti ini video mungkin rilis hari Sabtu, nanti Minggu seperti biasa ada review 5 akumulasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silakan kirimkan ke sini Q&A. Jadi kirimkan ke sini Q&A, nanti akan kita jawab pada video review akumulasi hari Minggu nanti. Di hari Minggu nanti kita akan jawab pada video review akumulasi hari Minggu. Nanti kalau Senin, kalau tidak ada halangan, kita akan bahas mengenai Smart Trend. Jadi pergerakan harga saham Smart Trend, bandar Smart Trend, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Thank you.